Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Fibrianti dengan NIM F1C220018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MANOVA, Multivariate Analysis of Variance menggunakan SPSS pada mata kuliah Statistika Multivariat dengan dosen pengampu Ibu Bunga Mardatila SSI Enstat. ANOVA merupakan uji beda varians. Jika ANOVA varian yang dibandingkan berasal dari satu variabel terikat Y, sedangkan MANOVA varians yang dibandingkan lebih dari satu variabel terikat, yaitu Y1, Y2, sampai dengan YN, yang dianalisis secara bersamaan. Contoh kasus, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian yang lebih besar oleh Dr. Stanley Jacobs dan Mr. Ronald Ritz di Universitas of Istanbul untuk menyelidiki pengambilan risiko. Siswa secara acak ditugaskan untuk 3 perlakuan arah yang berbeda yang dikenal sebagai Arnold dan Arnold AA, COMS untuk C, dan konstan peneliti dalam arah untuk NC dengan menggunakan kondisi 3 arah. Siswa diberikan 2 bentuk tes paralel yang diberikan dengan hukuman tinggi dan rendah. Data untuk penelitian dirangkum dalam tabel 5.4.1. Besar sampel untuk ketiga perlakuan secara berturut-turut adalah untuk N1 yaitu AA, low and high sebesar 30, untuk N2 yaitu C, low and high sebesar 28, dan untuk N3 yaitu NC, low and high sebesar 29. Besar sampel total dari keseluruhan pada tabel ini yaitu N sama dengan 87, jumlah perlakuan K sama dengan 3, dan jumlah variabelnya P sama dengan untuk studi. Ini adalah data pada tabel untuk sampelnya. Selanjutnya, kita akan kelas independen untuk kualitatif, yaitu AA, C, dan NC. Yang kedua ada variabel dependen kualitatif, kuantitatif, yaitu low and high. Selanjutnya kita akan ke Excel untuk melihat datanya. Saya telah menyalin data yang di Word ke dalam Excel untuk data AA, C, dan NC. Untuk data ini tidak bisa dimasukkan ke dalam SPSS karena datanya tidak dikelompokkan terlebih dulu. Untuk sebelah kanan saya sudah mengkelompokkan datanya, yaitu saya buat di sini grup low and high. Untuk grup 1 yang berwarna orange yaitu untuk AA, yang berwarna biru untuk C, yang berwarna hijau untuk NC, yang berjumlah 87. Selanjutnya kita akan ke SPSS untuk mengolah datanya. Ini adalah data view-nya. Sebelum kita masuk ke data view, kita buat dulu untuk variabel view-nya. Di sini saya buat nama groove. Untuk TV-nya numerik karena ini numerik. Untuk nilainya 0. Untuk desimalnya 0, untuk white-nya 8, untuk value-nya untuk 1 itu adalah untuk AA, kita tambahkan 2 untuk C, bahkan yang 3 untuk NC. Tambahkan, kita klik oke. Semuanya kita tambahkan labelnya yaitu group. Untuk misinya non, untuk kolomnya 8, untuk right, untuk skala datanya adalah nominal. Selanjutnya kita masukkan variabel low. Untuk tipenya numerik, untuk desimalnya juga 0. Untuk labelnya low. Untuk skalanya scale. Selanjutnya kita masukkan untuk high, juga numerik. Ini perhitungan, untuk desimalnya 0, untuk skalanya scale. Nah, datanya sudah kita interpretasikan. Selanjutnya kita ke data view. Kita bisa mengcopy data yang telah kita buat tadi di
Excel. Ini saya akan copy datanya yang telah dikelompokkan. Lalu akan kita gunakan, langsung saja kita copy datanya. Nah, datanya setelah kita copy, setelah kita masukkan data ini datanya. Selanjutnya kita akan langsung analisis dengan masuk pada menu analyze. Ini menu analyze. Lalu kita klik menu analyze, kemudian kita pilih general linear model, terus kita pilih multi ini, kita pilih multivariat. Nah, setelah kita pilih, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Tinggal kita masukkan variabel-variabel yang ada pada kotak ini, kotak di sini, yaitu untuk variabel dependen kita masukkan nilai low dan nilai high. Dan untuk variabel independen, grupnya kita masukkan ke fixed vector. Setelah dipastikan semuanya masuk, kita pilih model. Sebenarnya kita bisa pilih build custom terms. Terus kita harus memindahkan grupnya ke dalam model. Tapi kita akan memilih full vector. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik post hoc. Kita pindahkan variabel groove ke post hoc untuk mengetahui perbandingan atau covariance observance-nya. Ini setelah masuk ke dialog ini, kita pilih equal variance asumsi, pilih Bonferroni. Lalu pada equal variance not asumsi, kita pilih James-Howell. Bedanya kalau nanti nilai homogenitasnya lebih dari 0,05, maka kita akan gunakan analisis Bonferroni. Kalau kurang dari 0,05, kita gunakan James-Howell. Nanti kita akan lihat, lalu kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih option. Lalu kita akan munculkan deskriptif statistik. Kita pilih display atau deskripsi dari data tersebut seperti apa. Kita pilih observed power dan homogeneity test untuk menentukan apakah kita menggunakan Bonferroni atau James-Howell tadi. Lalu pilih continue dan kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil output dari data yang telah kita olah tadi. Ini hasilnya. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginterpretasikan data tadi. Saya akan jelaskan dan telah saya salin ke dalam Word. Selanjutnya kita akan ke Word. Nah, ini adalah output dari SPSS tadi. Untuk ini adalah between subject factor. Inilah faktor subjek tadi, natanya untuk AA yaitu 30, untuk si 28, dan untuk NC adalah 29. Yang selanjutnya ada deskriptif statistik tadi dari data dengan nilai AA yaitu nilai MIA-nya sebesar 4,60, untuk C-nya 37,61 yang untuk low, dan untuk NC-nya 3,58,45 dan seterusnya. Untuk standar deviasinya seperti yang dilihat 0,666 dan untuk totalnya itu 30 dan seterusnya. Selain ini
deskriptif statistikanya bisa juga disajikan dalam bentuk grafik atau dialog batang penyajian seperti itu akan mudah untuk membacanya. Untuk selanjutnya adalah multivariate test. Seperti biasa kita abaikan untuk intercept-nya adalah intercept-nya. Nah, dari tipe multivariate yang berbeda, di sini ada 4 di grupnya, 4 tipe data untuk value-nya seperti yang dilihat yaitu 1,662. Masing-masing nilai signifikannya ini kurang dari 0,05 yaitu nilainya 0,000 yang artinya bahwa nilai ini memiliki pengaruh pada data. Nilainya memiliki pengaruh. Jadi, jika ditanya secara keseluruhan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen, maka akan jalankan MANOVA dan melihat hasil uji multivariate ini sebagai kesimpulan. Artinya, jika 4 nilai p-value menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka signifikasi pada level kepercayaan itu sebesar 95%. Jadi, data tersebut ada pengaruhnya. Kemudian kita masuk ke Leibniz Test of Equality of Error Variance. Maka kita telah mengetahui bahwa semua variabel memiliki varian sama apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, nilai ini nantinya akan mempengaruhi uji Voss-Hawk apa yang digunakan pada variabel low. Untuk nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, yaitu nilai signifikannya 0,178, 2,45, 0,245. Maka jika signifikasinya besar dari 0,05, maka uji Voss-Hawk menggunakan uji Ben-Ferroni untuk variabel low. Dan untuk variabel high yaitu nilai signifikannya yaitu 0,171, 0,013 dan seterusnya. Maka jika signifikannya kecil dari 0,05, maka uji Voss-Hawk menggunakan uji James-Howell, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah tes Bethlen subject effect yang sama dengan multi-val comparison. Seperti yang di atas, sama untuk membaca nilai mean square, untuk nilai F, untuk signifikannya, yaitu nilai signifikannya, yaitu untuk grup low and high-nya ini 0,000, artinya nilai ini memiliki pengaruh, karena lebih kecil dari 0,05, atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita ke multi-val comparison. Tabel ini menunjukkan uji Voss-Hawk. Tadi pada uji homogenitas lebih dari 0,05 untuk yang low. Kita lihat tanda bintangnya. Untuk ini tanda bintangnya. Lihat tanda bintangnya. Pada uji yang low itu Ben-Ferroni, nilai signifikannya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,005, itu 0,000. Dan untuk variabel high-nya untuk James Howell-nya itu juga signifikannya itu 0,000. Jadi dapat diinterpretasikan karena nilai p-value pada uji homogenitas menunjukkan signifikasi yang lebih besar dari 0,25 pada variabel low, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel low menggunakan uji Ben-Ferroni. Untuk selanjutnya, karena nilai p-value pada uji homogenitas menunjukkan signifikasi kecil dari 0,05 pada variabel high, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel high, maksudnya high, menggunakan uji James-Howell, seperti pada data ini. Ini yang
pertama dulu untuk Benferoni kita pandang ini saja. Untuk yang high kita gunakan James-Howell. Untuk kesimpulan dari interpretasi uji MANOVA adalah dalam contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai signifikasi sebesar 0,00 kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh grup AA, C, dan NC pada variabel low terhadap perilaku pengambilan resiko. Yang kedua, nilai signifikasi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh grup AA, C, dan NC pada variabel high terhadap perilaku pengambilan resiko. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada uji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.